Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, ditemani angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah setelah hujan. Langit biru yang luas menjadi kanvas bagi matahari terbenam yang setiap hari memamerkan gradasi warna jingga dan ungu. Di sanalah Dita, seorang gadis berusia 22 tahun, menjalani hari-harinya dengan mata yang penuh semangat dan hati yang dipenuhi mimpi besar. Rambutnya yang hitam panjang sering dikuncir sederhana, dan senyumannya yang hangat menjadi ciri khasnya di antara warga desa. Dita adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayahnya Pak Suwarno adalah seorang petani yang tangannya kasar oleh kerja keras, menggarap ladang setiap pagi sebelum matahari terbit. Ia sudah berada di sawah membajak tanah atau menanam padi dengan penuh kesabaran. Ibunya, Bu Suwarno, adalah pedagang sayur yang lincah dan cekatan. Dengan keranjang bambu di pundaknya, ia berjalan kaki ke pasar desa, menjajakan sayuran segar hasil kebun kecil di belakang rumah. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Listrik sering padam, air bersih harus diambil dari sumur tua di ujung kampung. Tapi kehangatan keluarga ini tak pernah pudar. Di bawah lampu minyak yang redup, mereka sering duduk bersama di tikar pandan, berbagi cerita sambil menikmati teh pahit dan pisang rebus. Sejak kecil Dita dikenal cerdas dan pekerja keras. Ia sering terlihat membaca buku pelajaran di bawah pohon mangga tua yang rindang, atau membantu ibunya memilah sayuran sambil menghafal rumus matematika. Bagi Dita, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Ia bermimpi suatu saat bisa membelikan ayahnya traktor kecil agar tak lagi harus membajak sawah dengan kerbau, dan membangun rumah bata untuk ibunya agar tak lagi kehujanan saat atap bocor. Mimpi itu, meski sederhana, membakar semangatnya setiap hari. Tekad Dita membuahkan hasil. Dengan usaha yang tak kenal lelah, ia berhasil meraih beasiswa untuk sekolah kejurusan di kota terdekat. Setelah 3 tahun, ia belajar dengan giat, menguasai keterampilan teknologi dan elektronika yang asing bagi kehidupan desanya. Ketika ia lulus dengan nilai gemilang, sebuah kabar baik datang. Bagaikan angin segar, ia diterima bekerja di sebuah pabrik elektronik Jepang di Jakarta. Bagi Dita, ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah tiket menuju kehidupan baru. Kesempatan emas untuk mewujudkan mimpinya. Hari keberangkatan Dita ke Jakarta adalah momen yang penuh haru. Pagi itu, embun masih menempel di daun-daun pisang di halaman rumah. Ibunya memeluknya erat, air mata mengalir di pipi yang sudah keriput oleh waktu. Jaga diri baik-baik, Nduk. Jangan lupa makan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, katanya dengan suara tercekat. Tangannya mengusap punggung Dita penuh kasih. Ayahnya berdiri di samping, hanya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca, namun berusaha tegar. Bawa nama baik keluarga kita, Nduk. Kita akan selalu mendoakanmu, ujarnya pelan. Dita mengangguk menahan tangis yang menggumpal di dada. Dengan suara parau, ia berjanji, "Aku akan pulang membawa kesuksesan, Pak, Bu." Dengan tas kain sederhana yang berisi beberapa potong pakaian,
sepasang sendal usang, dan sebuah kotak kayu kecil berisi kenangan dari desa, foto keluarga, dan kalung sederhana pemberian ibunya. Dita melangkah menuju halte bus di ujung desa. Bus antar kota yang tua dan berderit membawanya melintasi jalan berliku, meninggalkan sawah hijau dan daun segar desanya. Setelah perjalanan berjam-jam, Jakarta akhirnya terlihat di kejauhan. Sebuah kota raksasa dengan gedung-gedung menjulang tinggi yang seolah menantang langit. Asap knalpot yang menyelinap di udara dan suara klakson yang tak pernah reda. Bagi Dita, ini adalah dunia baru yang asing sekaligus menantang. Sesampainya di ibu kota, Dita menetap di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah kecil berdinding triplek, berdiri di gang sempit yang penuh sesak dengan jemuran pakaian dan suara anak-anak bermain. Di kontrakan itu, ia berbagi kamar dengan 3 gadis lain yang juga bekerja di pabrik yang sama. Rina, seorang gadis tomboy yang suka bercanda. Maya, yang pendiam tapi pandai memasak. Dan Sari, gadis yang ceria dan penuh cerita. Meski baru bertemu, keempat gadis itu cepat akrab, saling mendukung di tengah kerasnya kehidupan perantauan. Malam pertama di kontrakan, mereka duduk melingkar di lantai, berbagi nasi bungkus dan cerita tentang kampung halaman masing-masing. Tertawa bersama, meski dompet mereka sama-sama tipis. Di pabrik, Dita menunjukkan ketangguhannya. Mesin-mesin berteknologi tinggi yang berdengung dan bergetar, serta ritme kerja yang cepat dan ketat, tidak membuatnya gentar. Ia belajar dengan tekun, mencatat setiap detail dalam buku kecil yang selalu dibawanya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Di tengah rutinitas yang melelahkan, bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga malam, dan pulang dengan tubuh lelah, ia bertemu Vira, seorang rekan kerja seusianya. "Kamu dari mana asalnya, Dita?" tanya Vira suatu hari, suaranya halus seperti angin. "Dari desa kecil di Jawa Tengah. Sawah di sana hijau banget, jauh beda sama Jakarta," jawab Dita sambil tersenyum. Vira mengangguk, matanya seolah menerawang. "Aku dari Solo." "Keren ya kamu, punya semangat besar buat kesini." Sejak saat itu persahabatan mereka mulai tumbuh. Mereka sering mengobrol saat istirahat, berbagi cerita tentang keluarga, kampung halaman, dan tawa kecil yang menjadi pelipur lara di tengah kebisingan pabrik. Suatu hari sambil duduk di bangku kayu tua di kantin, Vira bertanya, "Dita, apa mimpimu datang ke Jakarta?" Dita menatapnya, lalu menjawab dengan mantap, "Aku ingin mengangkat derajat keluargaku, kasih mereka kehidupan yang lebih baik. Bagaimana denganmu?" Vira tersenyum, samar, matanya agak berkaca. "Aku hanya ingin mencari kebahagiaan." Dita merasa ada sesuatu yang disembunyikan Vira, tapi ia tak mendesak. Ia percaya suatu saat sahabatnya itu akan membuka hati. Kehidupan di kontrakan sederhana itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hari Dita setelah berbulan-bulan tinggal di Jakarta. Rumah kecil itu tersembunyi di gang sempit di pinggiran kota, berdiri dengan dinding triplek yang sudah mulai lapuk dan atap seng yang berderit keras setiap kali hujan turun. Bau masakan dari dapur tetangga, kadang aroma kari pedas, kadang bau ikan goreng, sering bercampur dengan aroma lembab yang sedikit menyengat dari selokan di dekat pintu masuk. Di dalam ruang tamu yang sempit, hanya cukup untuk sebuah tikar usang yang sudah pudar warnanya, dan meja kayu kecil yang goyah. Tempat mereka biasa meletakkan cangkir-cangkir teh murah. Setiap malam setelah pulang dari pabrik dengan tubuh lelah dan kaki yang terasa berat, Dita dan teman-teman sekamarnya berkumpul di sana.
Mereka duduk melingkar di atas tikar, menyeruput teh pahit dari gelas kaleng sambil berbagi cerita, keluh kesah dan tawa. Rina, gadis asal Medan yang tomboy, selalu menjadi pusat kehebohan di antara mereka. Rambutnya pendek sebahu, sedikit berantakan, dan tawanya meledak-ledak mengisi ruangan dengan energi yang sulit diabaikan. Pacarku bilang mau datang bulan depan, tapi aku gak percaya. Tiket pesawat mahal, mana dia pelit. Ceritanya sambil mengunyah biskuit kering yang dibelinya seharga 1.000 dari warung depan. Maya yang jauh lebih pendiam sering duduk di sudut dengan wajah lelah. Matanya sayu karena seharian berdiri di lini produksi. Pak Budi, di pabrik galak banget hari ini. Aku salah taruh 1 kotak aja, dimarahin setengah mati. Keluhnya pelan. Tangannya memainkan ujung tikar yang sudah mulai berjumbai. Lain lagi dengan Sari yang paling muda dan ceria di antara mereka. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, ia selalu punya cara untuk membuat suasana ringan. Kalian dengar nggak? Katanya ada hantu di gudang pabrik. Mungkin dia yang suka nyanyi pas kita lembur. Candanya membuat Rina tertawa terbahak-bahak. Sementara Maya hanya menggeleng kecil dengan senyum tipis. Namun di antara semua teman sekamarnya, Vira adalah yang paling dekat dengan hati Dita. Mereka punya ikatan yang berbeda, lebih dalam dari sekedar teman serumah. Setiap ada waktu luang, mereka sering menyelinap ke balkon kecil di lantai 2 kontrakan. Sebenarnya hanya koridor sempit dengan pagar besi berkarat yang menghadap ke gang dan lampu-lampu kota di kejauhan. Di sana sambil duduk bersilah di lantai beton yang dingin, mereka berbagi cerita dan impian di bawah langit Jakarta yang seringkali kelabu. Suatu malam, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga Kamboja dari pohon tetangga. Dan Dita mulai bercerita, aku pengen banget bikin rumah buat orang tua aku, Fir. Gak perlu gede, cukup yang gak bocor pas hujan aja. Dan ada kamar beneran buat mereka. Katanya, matanya berbinar, penuh harap, meski wajahnya masih kusut karena lelah seharian bekerja. Vira yang duduk di sampingnya dengan secangkir kopi, ia hanya tersenyum samar. Bagus, Dit, kamu pasti bisa kok, jawabnya pelan. Tapi ada nada datar dalam suaranya yang membuat Dita merasa ada tembok tak terlihat di antara mereka. Kamu sendiri, Fir, apa mimpimu? Tanya Dita, berharap sahabatnya itu membuka diri. Vira menatap ke kejauhan, matanya seolah menembus kabut malam. Aku cuma pengen hidup tenang, bahagia. Katanya singkat, lalu menunduk menatap cangkirnya. Dita ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tahu Vira bukan tipe yang mudah terbuka, dan ia menghormati itu. Dita merasa ada yang aneh dengan Vira. Di tempat kerja saat istirahat makan siang di kantin yang bau minyaknya menyengat, Vira sering terlihat melamun. Ia duduk di bangku kayu tua yang sudah lapuk, menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat yang jauh. Suatu hari saat mereka berdua duduk di sudut kantin dengan nasi bungkus di tangan, Dita memberanikan diri bertanya, kamu kenapa, Fir? Kayaknya ada yang dipikirin. Vira tersentak seperti terbangun dari mimpi, lalu tersenyum tipis. Cuma lelah aja, Dit. Kerja di pabrik capek banget kan? Jawabnya sambil memainkan sendok plastik di tangannya. Dita mengangguk, tapi ia tahu ada lebih dari sekedar kelelahan di balik mata sahabatnya itu. Namun ia memilih untuk tidak mendesak. Ia percaya Vira akan bercerita saat waktunya tiba. Kehidupan mereka yang sederhana berubah sedikit saat seorang teman kerja mengajak mereka ke sebuah kafe di pusat kota untuk merayakan ulang tahunnya. Kafe itu yang terletak di lantai dasar sebuah mall mewah
adalah dunia yang sama sekali asing bagi Dita. Lampu-lampu neon berwarna-warni berkerlip-kerlip di langit-langit. Musik pop mengalun pelan dari speaker dan aroma kopi mahal yang harum menguar di udara. Semua itu terasa jauh dari kontrakan mereka yang penuh bau selokan dan suara motor lelet di gang. Dita merasa sedikit canggung, duduk di kursi empuk dengan rok sederhana yang biasa ia pakai ke pabrik. Sementara pelayan dengan seragam rapi melayani mereka. Di sanalah pertama kalinya ia bertemu Tommy, seorang supervisor di pabrik. Tony adalah pria yang mencolok, tampan dengan rambut tersisir rapi dan kemeja yang selalu terlihat baru. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, suaranya lantang, penuh otoritas, tapi ada aura dingin dalam tatapannya yang membuat Dita merasa tidak nyaman. Saat Tony bercanda dengan teman-teman kerja lainnya, matanya seringkali tajam, seolah menilai setiap orang di sekitarnya. Jakarta itu keras, tapi kalau kalian kerja sama aku, pasti aman, katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu terasa dingin di mata Dita. Yang lebih mengejutkan, Vira tampak akrab dengan Tony. Mereka duduk bersebelahan di meja kafe, sering berbisik dan tertawa kecil, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Vira yang biasanya pendiam dan tertutup tampak lebih ceria dan genit saat bersama Tony. Dita memperhatikannya dari kejauhan, merasa ada yang aneh dengan interaksi mereka. Mereka pacaran ya, bisik Sari di telinga Dita. Matanya melirik ke arah Vira dan Tony dengan rasa penasaran. Dita menggeleng pelan. Nggak tahu sih, nggak pernah cerita. Meski begitu, ia memilih untuk diam, menghormati privasi sahabatnya. Lagi pula persahabatan mereka tetap erat. Namun setelah malam di kafe itu, Dita mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang mengganggunya. Suatu malam saat mereka kembali ke kontrakan, Vira tampak murung. Ia duduk sendirian di balkon, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang berkelip-kelip. Dita mendekatinya, duduk di sampingnya dengan hati-hati. Vir, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya lembut. Vira menoleh, tersenyum paksa. Iya Dit, cuma capek. Tapi Dita bisa melihat ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Meski cepat-cepat disembunyikan, kamu bisa cerita ke aku loh kalau ada apa-apa, ujar Dita lagi berusaha meyakinkan. Vira mengangguk tapi tak berkata apa-apa. Malam itu Dita tidur dengan perasaan gelisah, merasa ada sesuatu yang disembunyikan sahabatnya. Beberapa hari kemudian di pabrik, Dita melihat Vira dan Tony berbicara di sudut ruangan. Wajah Vira tampak tegang, sementara Tony berbicara dengan nada rendah. Tangannya sesekali menepuk bahu dengan gerakan yang terlihat akrab. Dari kejauhan, Dita tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa merasakan ketegangan di udara saat Vira kembali ke posisinya di lini produksi. Wajahnya pucat dan tangannya sedikit gemetar. Vir, kamu sakit? Tanya Dita khawatir mendekati sahabatnya. Vira menggeleng cepat. Enggak Dit, aku baik-baik aja kok. Tapi Dita tahu, ia bohong. Ada sesuatu yang salah dan ia mulai merasa harus mencari tahu apa yang terjadi. Malam itu di kontrakan, Dita mencoba lagi membuka percakapan. Mereka duduk di balkon seperti biasa. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma masakan dari rumah tetangga. Vir, aku serius. Kalau ada yang mengganggu kamu, cerita ke aku. Kita sahabat kan? Kata Dita, matanya penuh perhatian. Vira menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku nggak mau ngerepotin kamu, Dit. Jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara motor yang lelet di gang.
Kamu gak pernah ngerepotkan, justru aku yang khawatir. Balas Dita, nada suaranya penuh kelembutan. Vira menghela nafas panjang. Bukan, aku gak mau cerita, tapi sekarang aku butuh waktu. Dita mengangguk meski hatinya tak tenang. Ia merasa ada badai yang akan datang, tapi ia tak tahu dari mana. Hari-hari berikutnya mulai memperlihatkan lebih banyak keanehan. Vira sering pulang lebih malam dari biasanya dengan alasan lembur, tapi matanya selalu merah dan wajahnya penuh ketegangan. Suatu malam saat Dita terbangun karena suara pintu yang dibuka perlahan, ia melihat Vira masuk dengan langkah gontai. Di tangannya ada sebuah amplop coklat yang cepat-cepat disembunyikan ke dalam tas. Vir, kamu dari mana? Tanya Dita duduk di tikar dengan mata mengantuk. Vira tersenyum lemah lembut. Dit, tidur lagi sana, udah malam. Tapi Dita tak bisa tidur lagi setelah itu. Amplop itu, ekspresi Vira dan keakrabannya dengan Tony. Semua itu muncul, terasa seperti teka-teki yang belum ia pahami. Pagi itu udara di pabrik terasa lebih tebal dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang tak terucapkan. Mesin-mesin berdengung, monoton. Tapi bagi Dita, suara itu terasa jauh tenggelam dalam konsentrasinya, memeriksa komponen elektronik di meja kerjanya. Tiba-tiba pintu ruangan produksi terbuka dengan keras. Disusul langkah cepat seseorang yang berlari masuk. Seorang pekerja, wajahnya pucat seperti kain kafan. Nafasnya tersengal-sengal, berteriak, Vira kecelakaan. Suaranya pecah, penuh kepanikan yang menular ke seluruh ruangan. Seketika suasana pabrik berubah mencekam. Para pekerja berhenti bekerja. Tangan mereka terdiam di atas mesin. Beberapa berbisik, Vira, yang mana sih? Sementara yang lain menatap dengan mata lebar, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Vira, temannya Dita. Dia yang tertabrak bus di dekat kontrakan. Lanjut pekerja itu. Tangannya gemetar, menutupi mulutnya. Dita merasa dunia berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang, seperti palu yang menghantam dadanya berulang-ulang. Vira, tidak mungkin. Pikirannya menolak, tapi tubuhnya bergetar sendiri. Ia bangkit dari kursinya, kakinya goyah, namun dipaksa berlari menuju pintu, bergabung dengan kerumunan yang mulai membanjiri luar ruangan. Di jalan raya yang ramai, pemandangan mengerikan menyambutnya. Bus berat berwarna merah terparkir miring. Roda-roda besarnya masih bergerak, sisa hentakan mendadak. Di depannya aspal basah oleh embun pagi, kini berubah merah pekat oleh darah yang menggenang. Tubuh Vira tergeletak tak bergerak, hancur dan pucat. Wajahnya tertutup rambut yang basah oleh darah. Serpihan pakaian kemeja putih yang robek dan rok hitam yang compang-camping berserakan di sekitar, bercampur dengan pecahan kaca dan debu jalanan. Bau amis darah menusuk hidung, bercampur aroma knalpot dan karet ban yang terbakar. Sirena ambulan terdengar dari kejauhan, tapi Dita tahu itu sia-sia. Vira sudah pergi. Seorang pedagang kaki lima yang biasa berjualan di dekat kontrakan berdiri di trotoar. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar memegang sapu. Dia menyeberang tiba-tiba kayak linglung, katanya pada polisi yang mulai memasang garis kuning. Suaranya bergetar. Bus klakson berkali-kali, tapi dia nggak dengar terus. Ya gitu. Dita mendekat, lututnya lemas, matanya tak bisa lepas dari tubuh sahabatnya yang tak lagi utuh. Ia ingin berteriak, ingin memeluk Vira, tapi tenggorokannya tercekat. Ia jatuh berlutut di samping tubuh itu.
Tangannya menyentuh jemari Vira yang dingin dan kaku. "Bangun, Vir," bisiknya. Air mata akhirnya pecah, mengalir deras, membasahi pipinya. Tapi Vira tak menjawab, matanya tertutup rapat, wajahnya tenang, seolah tengah bermimpi indah. Di sudut kerumunan, Dita melihat Tony berdiri dengan wajah tegang. Pria itu menatap tubuh Vira sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sikapnya terasa dingin, tak wajar. Tapi Dita terlalu hancur untuk memikirkannya lebih jauh. Ia hanya bisa menangis terseduh di samping tubuh sahabatnya. Dikelilingi suara klakson, langkah polisi, dan bisik-bisik orang yang menyaksikannya. Sore itu Dita duduk di sudut ruang istirahat pabrik, menjauh dari keramaian. Tangannya memeluk lutut, tubuhnya bergetar menahan isak. Rekan-rekannya mencoba menghibur, tapi kata-kata mereka terdengar hampa. "Dia udah gak sakit lagi, Dit," kata seorang teman, tapi Dita hanya menggeleng. Bagaimana ia bisa menerima bahwa Vira, sahabatnya, yang selalu tersenyum dan mendengarkan keluhannya, pergi begitu saja? Pikirannya dipenuhi pertanyaan, kenapa Vira linglung? Apa yang ada di pikirannya pagi ini? Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyiksa. Pabrik memberi cuti beberapa hari kepada Dita dan teman-temannya untuk menghadiri pemakaman Vira di kampung halamannya di Solo. Perjalanan ke sana terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di dalam bus, Dita duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar. Matanya merah dan bengkak. Ia teringat momen-momen bersama Vira. Tawa mereka saat makan mie instan di kontrakan. Janji untuk liburan bareng kalau gaji sudah cukup. Dan pelukan hangat Vira saat Dita merasa lelah di kota besar ini. Kini semua itu lenyap, meninggalkan lubang besar di hatinya. Sesampainya di kampung halaman Vira, rumah sederhana beratap genteng itu dipenuhi suasana duka. Ibu wanita tua dengan wajah penuh keriput duduk di kursi kayu menangis terseduh, memeluk foto putrinya. Dua adik laki-laki Vira berdiri di sudut, mata mereka merah menahan tangis. Bau kemenyan dan dupa melati memenuhi udara, menambah kesan sakral pada upacara pemakaman. Dita mendekati ibu Vira, memeluknya erat. "Dia sahabat terbaikku, Bu. Aku janji bakal selalu ingat dia, Bu," katanya, suaranya parau. Ibu Vira mengangguk lemah, air matanya jatuh ke pundak Dita. "Makasih, Nak. Vira pasti senang punya teman kayak kamu," jawabnya, suaranya tercekat. Pemakaman berlangsung di bawah langit mendung yang kelabu. Tubuh Vira dimakamkan di pemakaman desa, dikelilingi pohon-pohon rindang yang bergoyang pelan tertiup angin. Keluarga Vira melemparkan bunga ke atas pusara, sementara seorang tetua desa memimpin doa dengan suara serak. Dita berdiri di samping makam, menatap nisan sederhana bertuliskan nama. Ia merasa ada beban berat di dadanya. Sebuah kehilangan yang tak akan pernah selesai ia tangisi. Kembali ke Jakarta, kontrakan yang dulu penuh tawa kini terasa dingin dan asing. Ruang tamu yang biasanya ramai kini sering hening, seolah semangat para penghuninya ikut mati bersama Vira. Namun tak lama setelah kepulangan mereka, keanehan mulai terjadi. Lampu di lorong berkedip-kedip tanpa alasan, mati lalu menyala sendiri. Seakan ada yang mengotak-ngatik saklar. Suara langkah kaki pelan terdengar di lorong tengah malam. Padahal semua orang sudah terlelap. Barang-barang kecil seperti sendok, gelas, atau buku sering ditemukan di tempat yang salah. Sendok yang seharusnya di dapur tiba-tiba ada di kamar mandi. Buku yang diletakkan di meja muncul di bawah kasur. Rina yang paling berani di antara mereka bersumpah ia mendengar bisikan di kamar mandi saat mandi malam. "Aku dengar suara perempuan kayak nangis pelan,"
Katanya suatu pagi wajahnya pucat, tapi saat mereka memeriksa, tak ada siapa-siapa di sana. Puncaknya terjadi pada malam yang hujan deras. Petir menyambar di kejauhan dan suara air mengguyur atap kontrakan memenuhi udara. Dita terbangun dari tidurnya. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia mendengar tangisan pelan, samar namun menusuk seperti suara bayi yang merengek di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka mata perlahan dan di sudut kamar di dekat lemari kayu tua berdiri sosok Vira. Wajahnya pucat seperti mayat, rambutnya basah menempel di kulit, matanya kosong menatap Dita. Darah mengalir dari kepalanya, menetes ke lantai dengan suara yang mengerikan. Vira mengenakan pakaian yang sama saat kecelakaan. Kemeja putih yang robek dan bernoda darah. Rok hitam yang compang-camping. Dita tercekat, nafasnya tersengal. Tubuhnya membeku di tempat tidur. Vira, bisiknya. Suaranya gemetar ketakutan. Sosok itu tak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi penuh kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba Dita berteriak sekuat tenaga. Suaranya memecah keheningan malam. Rina, Maya, dan Sari berlari ke kamarnya. Wajah mereka penuh kepanikan. Apa yang terjadi, Dit? Tanya Rina, matanya menyapu kamar yang gelap. Dita menunjuk ke sudut kamar, tangannya gemetar. Aku lihat dia berdiri di situ, penuh darah. Katanya, suaranya bergetar hebat. Maya memeluknya erat. Mungkin kamu mimpi buruk, Dit, tenang ya. Tapi saat mereka menyalakan lampu, sosok itu sudah lenyap, meninggalkan bau amis samar yang menggantung di udara. Arwah Vira gak tenang, bisik Maya, suaranya gemetar. Dita hanya bisa mengangguk, jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Malam itu mereka berkumpul di ruang tamu, duduk melingkar dengan wajah tegang. Mungkin kita harus pindah, usul Sari. Suaranya pelan, matanya memandang ke lantai. Aku gak kuat tinggal di sini lagi. Rina mengangguk setuju, tapi Dita menggeleng keras. Enggak, kita gak bisa lari. Aku rasa Vira mau bilang sesuatu. Kita harus cari tahu apa yang dia mau. Katanya, tekadnya bulat meski suaranya masih bergetar. Rina menatapnya dengan mata lebar. Kamu serius, Dit? Ini serem banget loh. Dita mengangguk lagi. Aku gak bisa ninggalin dia gitu aja. Dia sahabatku. Sejak penampakan mengerikan itu, tidur Dita menjadi sesuatu yang jauh dari damai. Setiap malam, bayangan Vira dengan wajah pucat pasi dan darah menetes perlahan dari kepalanya, menyelinap ke dalam mimpinya. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tangisan samar yang seolah menggema dari sudut-sudut gelap kamarnya. Ada perasaan kuat yang menggerogoti hatinya. Vira, sahabatnya yang telah tiada, sepertinya mencoba menyampaikan sesuatu. Pesan itu terasa seperti bisikan yang tak pernah jelas, namun cukup nyata untuk membuat gelisah. Kebiasaan Vira yang selalu mencurahkan isi hati ke dalam buku harian kecil berwarna biru. Dita memutuskan untuk mencarinya. Mungkin di antara halaman-halaman itu tersimpan jawaban atas kegelisahan yang menghantui malam-malamnya. Dengan jantung berdebar, Dita mengangkat telepon dan menghubungi keluarga Vira di Solo. Suara ibu Vira di ujung saluran terdengar rapuh, penuh duka yang belum reda. Ambil aja kalau kamu butuh, nak. Vira pasti senang kamu yang pegang. Katanya, nada suaranya parau seolah menahan tangis. Dita menelan ludah, merasa ada beban emosional yang menekan dadanya. Makasih tante, aku janji bakal jaga baik-baik. Jawabnya pelan, meski ia tahu kata-kata itu tak cukup
untuk mengurangi luka di hati keluarganya. Malam itu Dita tiba di kontrakan lama yang kini terasa seperti kapsul waktu yang membeku. Udara di sana dingin dan lembab, membawa aroma debu serta kenangan yang samar. Ia mendorong pintu kamar Vira yang terbuat dari kayu tua dan bunyi deritnya mengiris keheningan seperti jeritan kecil. Kamar itu masih utuh seperti saat Vira meninggalkannya. Ranjang besi dengan spray yang sudah pudar, lemari kayu yang sedikit miring ke sudut, dan meja kecil yang dipenuhi lapisan debu tebal. Bau parfum Vira manis dan lembut masih tercium samar. Namun kini terasa seperti hembusan dari dunia lain. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tak beraturan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding seperti siluet yang hidup. Hujan mulai turun di luar, mengetuk jendela dengan ritme yang pelan, namun membawa rasa cemas yang aneh. Dita menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kian kencang. Ia melangkah menuju lemari, membuka laci paling bawah, tempat Vira biasa menyimpan barang-barang pribadinya. Di balik tumpukan pakaian usang, ia menemukan buku harian kecil berwarna biru tua. Buku itu terkunci rapat dan permukaannya terasa dingin di tangan Dita. Dengan tangan gemetar, ia mencari kunci di laci meja dan menemukannya terselip di bawah tumpukan kertas tua. Kunci kecil itu terasa seperti membawa beban dari masa lalu saat ia memegangnya. Dita duduk di tepi ranjang, meletakkan buku harian di pangkuannya. Ia menyalakan lampu meja yang cahayanya kuning dan redup, hanya memberikan lingkaran kecil di sekitar buku. Dengan hati-hati ia memasukkan kunci dan memutarnya. Bunyinya terdengar pelan dan buku itu terbuka, memperlihatkan halaman pertama yang bertuliskan nama Vira. Dalam tulisan tangan yang rapi dihiasi coretan bunga kecil di sudutnya. Dita menelusuri tulisan itu dengan jarinya. Merasa air mata mulai menggenang. Maaf Vir, aku harus tahu. Ia mulai membaca dari awal. Tulisan Vira begitu hidup, penuh perasaan, seolah setiap kata adalah cerminan jiwa lembutnya. Di halaman-halaman awal, Vira menulis tentang kehidupan sehari-hari di Jakarta. Betapa melelahkannya bekerja di pabrik. Suara mesin yang bising mengisi telinga dan bau oli yang menusuk hidung. Kadang aku seperti robot. Bangun, kerja, tidur, seperti itu setiap hari. Tulisannya di salah satu entry diakhiri dengan coretan senyum kecil. Ada pula cerita tentang rindunya pada kampung halaman. Aroma nasi liwet buatan ibunya, suara ayam berkokok di pagi hari, dan angin sepoi-sepoi yang tak pernah ia temui di kota. Aku kangen Solo, tapi aku harus kuat di sini demi keluarga. Tulis Vira, diikuti gambar hati kecil yang manis. Semakin jauh Dita membaca, ia tak bisa menahan senyum. Vira sering menyebutnya dalam tulisannya, menggambarkan betapa berharganya persahabatan mereka. Hari ini aku dan Dita ngobrol di balkon. Dia cerita soal mimpinya, bikin rumah buat orang tuanya. Aku iri. Dita punya tujuan yang jelas. Aku cuma pengen bahagia, tapi entah gimana caranya. Tulis Vira di salah satu halaman. Dita merasa dadanya sesak. Ia menyesal tak pernah benar-benar mendengar apa yang ada di balik senyum lembut Vira. Namun semakin ke belakang, nada tulisan Vira berubah drastis. Tulisannya yang tadinya rapi mulai berantakan. Huruf-hurufnya gemetar seolah ditulis dengan tangan yang tak stabil. Di salah satu halaman, bertanggal 2 bulan sebelum kematiannya, Vira menulis tentang Tony. Aku bertemu Tony di kafe itu. Dia tampan, percaya diri, dan aku bodohnya jatuh cinta.
Dia bilang aku cantik, bilang aku spesial, tapi aku takut. Aku merasa ada yang salah, tapi aku gak bisa menolaknya. Dita mengerutkan kening, mengingat malam di kafe saat ia melihat Vira dan Tony berbisik mesra. Saat itu ia tak curiga apa-apa. Dengan nafas tertahan, Dita melanjutkan membaca. Vira menulis tentang pertemuan-pertemuan rahasia mereka, janji-janji manis Tony, dan perasaan terjebak yang kian membelit. Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa berhenti. Tommy bilang dia akan selalu ada buatku, tapi kenapa hatiku ragu? Tulis Vira diikuti coretan garis panik di tepi halaman. Dita tak bisa membayangkan Vira duduk sendirian di kamar ini, menulis dengan tangan gemetar diterangi lampu redup yang sama. Kemudian di halaman yang kertasnya hampir robek, Dita menemukan entry yang membuat darahnya membeku. Aku hamil, anak Tony. Aku takut, aku gak tahu harus apa. Aku cerita ke dia, tapi dia marah. Dia bilang, aku bodoh, suruh aku gugurin. Dia gak mau bertanggung jawab. Aku merasa sendirian. Aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Maaf. Tulisan Vira penuh coretan panik. Tinta luntur oleh air mata dan huruf-hurufnya nyaris tak terbaca. Dita terpaku, tangannya menutupi mulut untuk menahan isak. Air matanya jatuh menetes ke halaman buku dan membasahi tulisan Vira. Vir, kenapa kamu gak bilang? Bisiknya, suaranya tercekat. Kemarahan dan kesedihan bercampur dalam dirinya. Tony yang di mata semua orang adalah supervisor sempurna, tampan, berwibawa, dan selalu tersenyum, ternyata adalah monster yang tega menghancurkan Vira. Dita membayangkan betapa tersiksanya sahabatnya, menyembunyikan luka dan ketakutan di balik senyum yang ia kenal begitu baik. Setiap tawa, setiap pelukan, semua itu hanyalah topeng. Dengan tangan gemetar, Dita membalik halaman berikutnya. Di sana Vira menulis tentang keputusasaannya. Aku gak kuat lagi. Setiap malam aku menangis, tapi aku takut cerita ke siapa-siapa. Aku gak mau merepotkan. Tony semakin dingin. Dia bilang kalau aku gak gugurin, dia akan buat hidupku sengsara. Aku merasa terjebak, gak ada jalan keluar. Di halaman terakhir tertanggal sehari sebelum kematiannya, Vira menulis tulisan dengan hampir tak terbaca. Maaf Dit, aku gak bisa cerita. Aku lelah. Mungkin ini jalan terbaik. Dita menutup buku harian itu dengan keras. Nafasnya tersengal. Ia menangis terseduh. Rasa bersalah membakar hatinya. Kenapa aku gak berpikir ke situ? Kenapa aku gak lihat kamu susah? Katanya pada keheningan kamar. Penyesalan itu terasa seperti beban yang tak akan pernah hilang. Namun di balik air mata, ada kemarahan yang membara pada Tony, pada ketidakadilan yang menimpa Vira, dan pada dirinya sendiri yang gagal melindungi sahabatnya. Tiba-tiba lampu di kamar berkedip-kedip hebat dan suhu ruangan turun drastis. Dita merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sudut kamar, dan di dekat lemari ia melihat bayangan samar Vira berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun penuh kesedihan dan kemarahan yang tak terucapkan. Sosok itu tak bergerak, tapi Dita bisa merasakan energi berat memenuhi ruangan. Vir, aku janji, aku akan cari keadilan buat kamu. Bisik Dita, suaranya gemetar namun penuh tekad. Bayangan itu perlahan memudar. Lampu kembali stabil, tapi Dita tahu Vira mendengarnya. Tak lama setelah Dita membaca buku harian Vira, kehidupan Tony berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan.
Semuanya dimulai pada malam yang dingin dan sunyi di apartemennya. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding yang tampak hidup, seolah mengintai setiap gerakannya. Jam dinding berdetak pelan, suaranya terasa seperti detak jantung yang lambat namun menekan. Tony duduk di sofa, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya merah karena kurang tidur. Udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Ia menggosok matanya, mencoba menepis rasa lelah. Tapi saat ia menoleh ke sudut ruangan, dunia seakan berhenti berputar. Di sana, di dekat lemari buku yang berdebu, berdiri sosok Vira. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya hitam pekat dan penuh kebencian, menatap Tony dengan tatapan yang menusuk hingga ke tulang. Rambutnya yang basah menempel di kulit kepalanya, dan dari pelipisnya darah merah pekat mengalir pelan, menetes ke lantai dengan suara yang mengerikan. Pakaiannya compang-camping, kemeja putih yang robek dan berdarah-darah, rok hitam yang koyak di beberapa bagian, persis seperti saat kecelakaan itu terjadi. Tony tercekat, nafasnya tersendat di tenggorokan. Ini cuma halusinasi, gumamnya, suaranya gemetar, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanyalah bayangan dari rasa bersalah yang menghantuinya. Tapi sosok Vira tak bergeming, hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata yang seolah berkata, "Kamu tahu, ini nyata." Dengan tangan gemetar, Tony meraih saklar lampu dan menyalakan semua lampu di apartemen. Cahaya terang membanjiri ruangan dan sosok itu lenyap seketika. Ia menghela nafas lega, meski jantungnya masih berdetak kencang. Aku terlalu capek, aku halusinasi, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Malah ini baru permulaan. Keesokan harinya di pabrik tempat ia bekerja, teror itu kembali muncul. Suasana pabrik seperti biasa. Mesin-mesin besar berderu tanpa henti. Bau oli dan logam panas memenuhi udara, dan para pekerja bergerak cepat di antara lorong-lorong sempit. Tony berjalan menuju ruang ganti untuk mengenakan seragam kerjanya. Di depan cermin besar yang sudah kusam, ia membenahi dasi dengan tangan yang sedikit gemetar. Tiba-tiba sudut cermin, ia melihat bayangan Vira. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum sinis, bibirnya pucat dan retak-retak seperti tanah kering. Jantung Tony berhenti sejenak. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Nafasnya tersengal. Ia kembali menatap cermin, dan Vira masih ada di sana. Senyumannya melebar, memperlihatkan gigi yang tampak tajam dan tidak wajar. "Pergi, pergi!" teriak Tony, memukul cermin dengan tangan kosong. Kaca itu retak di bawah pukulannya dan bayangan Vira menghilang. Beberapa pekerja yang kebetulan lewat menoleh memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Tapi Tony tak peduli. Ia buru-buru keluar dari ruangan, wajahnya pucat seperti kain kafan. Teror itu tak berhenti di situ. Pulang dari kerja, saat berjalan di trotoar yang ramai, Tony tiba-tiba terpaku. Di seberang jalan, di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, Vira berdiri tegak, matanya menatapnya dengan dingin. Darah menetes dari kepalanya, mengalir ke aspal, hingga membentuk genangan kecil yang mengerikan. Tony membeku, tak bisa mengalihkan pandangan. Klakson mobil menggelegar di telinganya, dan ia tersadar bahwa kakinya hampir melangkah ke tengah jalan raya. Sebuah mobil melaju kencang, nyaris menabraknya. Ia melompat mundur ke trotoar. Jantungnya berdegup liar,
nafasnya tersengal-sengal. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan heran. Beberapa menggumam cercah, tapi Tony tak mempedulikan mereka. Ia berlari pulang, merasa ada sesuatu yang mengikuti dari balik bayang-bayang gelap di sepanjang jalan. Kecelakaan-kecelakaan kecil mulai terjadi, seolah ada tangan yang tak terlihat yang mengincar nyawanya. Suatu pagi saat ia turun dari tangga apartemen dengan langkah tergesa, kakinya tiba-tiba tersandung tanpa sebab. Ia jatuh terguling hingga ke lantai bawah. Lututnya memar parah, tangannya lecet berdarah. Saat bangkit, ia merasa ada hawa dingin yang menyelinap di punggungnya, seolah seseorang baru saja mendorongnya. Di dapur saat ia memotong sayuran untuk makan malam, pisau tajam yang ia pegang tiba-tiba terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dan nyaris mengenai kakinya. Pisau itu menancap di lantai kayu dengan bunyi yang keras, membuat Tony melompat mundur, wajahnya pucat. Malam harinya saat ia duduk di ruang tamu dengan pikiran kosong, lampu di atas kepalanya meledak tanpa sebab. Pecahan kaca berhamburan, beberapa menggores lengannya, dan ia berteriak ketakutan, berlari ke kamar dan mengunci pintu. Tapi ia tahu tak ada tempat yang bisa melindunginya dari kehadiran itu. Tidur menjadi musuh baginya. Setiap malam mimpi buruk yang sama menghantuinya tanpa ampun. Dalam mimpinya ia terjebak di ruangan gelap yang tak berujung, dikelilingi kabut tebal yang terasa mencekik. Dari kejauhan, suara Vira terdengar dingin dan penuh dendam. "Kamu gak akan lolos, Tony." Suaranya menggema, seolah datang dari segala arah, menusuk tulang-tulangnya. Tiba-tiba sosok Vira muncul di depannya. Wajahnya hancur, darah mengalir dari matanya yang kosong. Ia tersenyum, giginya hitam dan tajam seperti pisau. "Kamu akan mati seperti aku," bisiknya. Tangannya yang dingin dan membusuk meraih leher Tony. Ia terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Nafasnya terengah-engah seperti habis berlari. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Tak berani menatap mata lagi. Tony jadi paranoid. Ia merasa diawasi setiap saat, bahkan di tempat yang seharusnya aman. Di pabrik ia sering menoleh tiba-tiba, yakin ada yang berdiri di belakangnya. Tapi lorong-lorong itu selalu kosong. Di jalan ia berjalan dengan langkah cepat, menghindari bayangan-bayangan yang tampak mencurigakan di sudut matanya. Dia mulai minum obat penenang yang ia beli dari apotik. Tapi obat-obat itu tak mampu menghentikan teror yang semakin nyata. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan drastis pada dirinya. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam. Tangannya gemetar saat memegang alat-alat kerja. "Kamu sakit, Ton?" tanya seorang teman dengan nada khawatir. Tapi Tony hanya menggeleng lemah. "Enggak, cuma kurang tidur." Suaranya datar, tapi matanya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dita mendengar keluhan-keluhan Tony dari rekan-rekan kerja yang mulai resah. Mereka berbicara tentang bagaimana Tony jadi aneh belakangan ini. Sering berteriak sendiri di ruang ganti, menatap kosong ke arah dinding, atau tiba-tiba menjatuhkan alat karena tangannya gemetar hebat. Ada perasaan puas yang muncul di hati Dita saat mendengar semua itu. Vira, sahabatnya yang telah tiada, sedang membalas dendam atas apa yang terjadi padanya. Tapi di sisi lain, rasa takut mulai merayap di benaknya. Kekuatan supranatural yang begitu nyata dan mengerikan ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikirnya. Bulu kuduknya berdiri setiap kali membayangkan sosok Vira yang penuh dendam itu. Puncak dari semua teror ini terjadi pada hari yang kelabu di pabrik.
Langit di luar mendung tebal, hujan gerimis membasahi jendela-jendela kaca yang sudah buram. Tony dengan mata sembab dan wajah pucat seperti kertas sedang mengoperasikan mesin besar di lini produksi. Mesin itu raksasa, penuh roda gigi yang berputar cepat dengan suara menggelegar. Setiap mencapik apapun yang tersangkut di dalamnya. Tony berusaha fokus, tapi pikirannya kacau, kabur oleh kelelahan dan ketakutan yang tak pernah reda. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat Vira berdiri di dekat mesin. Tangannya terulur, seolah menariknya masuk. Wajahnya penuh darah, matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan senyuman mengerikan, penuh kemenangan. Tidak, tidak, teriak Tony, suaranya parau, mencoba mundur. Tapi kakinya terpeleset di lantai yang licin karena tetesan oli. Tangan kanannya tersangkut di antara roda gigi yang berputar tanpa ampun. Mesin itu meraung lebih keras dan darah menyembur kemana-mana. Seperti air mancur mengerikan. Tony berteriak kesakitan, suaranya memenuhi ruangan, mengalahkan deru mesin yang tak berhenti. Para pekerja berlarian mendekat, beberapa berteriak memanggil bantuan, tapi tak ada yang bisa menghentikan mesin itu tepat waktu. Roda gigi merobek lengannya, tulang-tulangnya hancur dengan suara mengerikan, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terseret masuk, tercapik-capik hingga tak berbentuk. Bau amis darah dan daging terbakar memenuhi udara, membuat beberapa pekerja muntah di tempat. Yang lain menutup mata dan menjerit histeris. Dita yang kebetulan berada di dekat lini produksi mematung. Matanya terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Tubuh Tony yang kini hanya tumpukan daging dan darah. Wajahnya hancur dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi ketakutan abadi. Saat mesin akhirnya dimatikan oleh seorang pekerja yang gemetar, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tubuh Tony yang hancur tergeletak di lantai. Darah menggenang di sekitar, merembas ke celah-celah beton. Dita merasa nafasnya tercekat di dada, jantungnya berdegup kencang. Di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah ulah arwah sahabatnya. Telah menyelesaikan pembalasan yang begitu mengerikan. Dan kini mungkin Vira bisa beristirahat dalam damai. Tapi bagi Dita, pemandangan itu meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Campuran antara kepuasan dan keadilan yang terpenuhi. Setelah kematian tragis Tony, segalanya berubah drastis. Seolah badai yang menderu semalam itu akhirnya reda, meninggalkan keheningan yang nyaris tak terucapkan. Lampu-lampu di kontrakan yang dulu berkedip-kedip tanpa sebab kini menyala stabil, memancarkan cahaya hangat yang membalut lorong-lorong sempit. Suara langkah kaki misterius yang sering menggema di tengah malam lenyap begitu saja, digantikan oleh derit lembut lantai kayu yang sudah tua. Barang-barang yang biasanya berpindah tempat tanpa disentuh kini diam di posisinya, seolah tangan tak kasat mata yang dulu mengusik telah pergi untuk selamanya. Yang paling terasa penampakan Vira dengan wajah pucat dan mata penuh dendam. Tak pernah lagi muncul di sudut-sudut gelap. Kontrakan kecil itu yang selama ini terasa seperti kandang hantu yang dingin dan mencekam, kini kembali hangat, hidup dan damai. Udara yang dulu berat kini ringan, membawa aroma masakan sederhana dari dapur tetangga dan suara tawa anak-anak yang bermain di gang sempit. Malam setelah kejadian itu, Dita dan teman-temannya berkumpul di ruang tamu kontrakan. Mereka duduk melingkar di atas tikar tua yang penuh tambalan. Cangkir teh murah beruap di tangan masing-masing. Tak ada cerita horor atau keluhan tentang keanehan malam ini. Hanya keheningan yang penuh makna. Rina yang biasanya tak bisa diam, kini menatap kosong ke arah jendela. Jari-jarinya memainkan ujung cangkirnya. Maya menghela nafas panjang.
Pundaknya yang tegang selama berminggu-minggu akhirnya rileks. Sari yang selalu ceria tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Semua udah berhenti ya, ujar Sari pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan ruangan. Dita mengangguk, matanya lembut namun teguh. Iya, Vira udah tenang sekarang. Dia udah dapat keadilan yang dia cari. Jawabnya dengan nada penuh keyakinan. Mereka saling pandang, tak perlu banyak kata untuk memahami apa yang mereka rasakan. Arwah Vira setelah sekian lama tersiksa oleh dendam, akhirnya menemukan kedamaian. Namun di balik kelegaan itu, ada rasa hampa yang menggerogoti hati Dita. Malam itu saat yang lain sudah tertidur, ia duduk sendirian di balkon kontrakan, menatap lampu-lampu kota yang berkedip-kedip di kejauhan, seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja, yang dulu ia hirup bersama-sama saat mengobrol di tempat yang sama. Kenangan itu terasa begitu hidup, tawa yang renyah, cerita-cerita tentang mimpi mereka, dan janji untuk saling mendukung di perantauan. Kamu beneran udah tenang kan? Bisik Dita pada angin, matanya berkaca-kaca. Sejenak ia merasakan ada hembusan lembut yang menyentuh pipinya, seolah Vira menjawab dari alam lain. Dita tersenyum kecil, air matanya jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan rindu yang bercampur dengan kelegaan. Kehidupan perlahan kembali berjalan. Dita dan teman-temannya mulai menata hidup mereka yang sempat porak-poranda akibat kejadian-kejadian mengerikan itu. Rina yang dulu paling penakut kini lebih tegas dan sering menjadi pelindung bagi yang lain. Seolah pengalaman itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Maya yang pendiam mulai membuka diri. Ia sering tersenyum dan berbagi cerita kecil tentang harapannya. Sari yang selalu jadi penyemangat ini lebih bijaksana, menghindari candaan yang bisa membuka luka lama. Sementara Dita, ia kembali fokus pada pekerjaannya di pabrik elektronik Jepang itu. Tekadnya membara lebih dari sebelumnya. Pengalaman ini mengajarinya banyak hal. Kekuatan, persahabatan yang tak tergoyahkan. Pentingnya saling mendukung di saat-saat terberat. Dan yang paling dalam membekas konsekuensi dari setiap perbuatan baik atau buruk. Tahun-tahun berlalu dan Dita berdiri di puncak karirnya dengan kerja keras dan ketekunan. Ia berhasil menjadi manajer di pabrik, sebuah posisi yang dulu hanya ada dalam mimpi. Sebagai gadis desa yang merantau ke Jakarta, kantornya di lantai atas menghadap ke kota yang tak pernah tidur, dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu yang berkilauan. Di sudut meja kerjanya ada foto kecil Vira yang tersenyum manis, sebuah pengingat abadi akan sahabat yang membawanya ke titik ini. Kesuksesannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di kampung halaman, ia membangun rumah bata yang kokoh untuk orang tuanya, lengkap dengan halaman rindang dan sumur yang airnya jernih. Ayahnya tak lagi harus membajak sawah dengan kerbau di bawah terik matahari, dan ibunya bisa beristirahat dari pekerjaan berat yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Setiap kali Dita pulang kampung, ia disambut pelukan hangat dan air mata haru. Kamu bikin kami bangga, Nduk, kata ayahnya suatu hari, suaranya bergetar. Dita tersenyum, tapi di hatinya ia tahu bahwa perjalanan ini tak akan sama tanpa Vira yang pernah memberinya semangat di awal-awal hari yang sulit. Teman-temannya pun menemukan jalan hidup mereka sendiri. Rina yang dulu bercita-cita membuka usaha kecil, kini memiliki warung makan sederhana di dekat pabrik. Warungnya selalu ramai oleh pekerja yang mencari makanan murah tapi lezat. Maya yang pandai memasak membantu Rina dan menemukan kebahagiaan dalam rutinitas barunya. Ia sering bersenandung kecil saat mengaduk kuah soto. Sari kini melanjutkan pendidikannya dan bekerja sebagai staf administrasi di kantor yang sama dengan Dita.
Wajahnya tetap ceria meski ada kedewasaan baru di matanya. Meski hidup mereka kini berjalan di jalur yang berbeda, ikatan persahabatan mereka tak pernah pudar. Setiap tahun pada hari ulang tahun Vira, Dita pergi ke Solo untuk mengunjungi makam sahabatnya. Pemakaman desa itu tenang, dikelilingi pohon-pohon besar yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Makam Vira sederhana, hanya sebuah nisan kecil dengan nama dan tanggal yang terukir rapi. Dita selalu membawa bunga melati segar, bunga favorit Vira, dan meletakkannya di atas pusara. Ia duduk di samping makam, berbicara pelan, seolah Vira ada di depannya. Ia berbicara tentang pekerjaan, tentang keluarganya yang kini hidup lebih baik, dan tentang teman-teman mereka yang terus melangkah maju. Rina udah punya warung, Maya sama Sari juga baik-baik aja. Kita semua kangen kamu, Vir. Lanjutnya, air matanya perlahan menetes. Tapi air mata itu bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata rindu yang bercampur kedamaian. Tenang ya, kamu udah dapat keadilanmu. Aku janji bakal terus ingat kamu. Bisiknya tersenyum kecil sambil mengusap pipinya. Saat ia berdiri untuk pergi, angin bertiup lembut membawa aroma melati yang harum ke udara. Daun-daun di pepohonan gemberisik pelan, seolah Vira mengucapkan terima kasih dari alam lain. Dita menoleh ke makam sekali lagi, matanya penuh cinta. Sampai jumpa. Lalu ia berjalan perlahan, meninggalkan pemakaman. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.